evidence of our ancient aquatic ancestors. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leading like Di suatu pagi, Perkins telah menyiarkan siaran berita mengenai sebuah bukti baru tentang benda terbang tak dikenal telah mengunjungi Bikini Bottom. Menurut saksi pihak dari militer, memang benar foto dan video yang telah disiarkan di berita menunjukkan bahwa memang ada UFO. SpongeBob dan Patrick yang sedang melihat berita di TV sangat percaya bahwa di sekitar Bikini Bottom pasti terdapat alien. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk mencari bukti-bukti tersebut. SpongeBob dan Patrick langsung keluar rumah menggunakan senternya, berharap bisa menemukan alien itu. Cahaya dari senter itu telah mengenai masuk ke dalam rumah Squidward yang sedang tertidur pulas hingga membuat matanya perih. Sementara itu mereka berdua telah mengitari tempat tanaman miliknya, yang pada saat itu Patrick mengatakan bahwa ia telah menemukan lingkaran tanaman alien. Si Squidward yang ketus kemudian memperjelas bahwa itu bukanlah dibentuk oleh bangsa alien, melainkan telah diinjak-injak oleh mereka berdua. Squidward pun mengatakan bahwa ia tidak percaya mengenai keberadaan UFO di Bikini Bottom, hingga ia langsung tertidur kembali. Namun yang terjadi justru mereka berdua tetap berbuat ulah ingin membuktikan kebenarannya, sehingga Squidward yang kesal akhirnya terbangun lagi dan akan menciptakan aliennya sendiri. Saat berada di luar, SpongeBob telah menatap ke arah kotak surat mengira itu adalah UFO. Hingga tak berselang lama dari itu, Squidward telah iseng mengerjai mereka berdua dengan membuat pesawat UFO. Tentunya hal itu membuat Patrick dan SpongeBob dibuat sangat senang sekali. Mereka pun kemudian langsung memotret pesawat UFO tersebut sembari kegirangan. Sedangkan Squidward sangat menikmati momen itu hingga membuat mereka berdua ditendang dari halaman rumahnya. Saat berada di tengah jalan, Squidward menyamar menjadi makhluk alien lalu menyapanya, sehingga mereka pun dibuat sangat senang. Namun kesenangannya berakhir dengan sekejap karena Squidward langsung membuka penyamarannya. Di sana ia mengatakan kepada mereka bahwa alien itu tidak ada dan mengata-ngatai mereka sebagai makhluk dua idiot. SpongeBob dan Patrick kemudian langsung beranjak pergi dari sana dan berganti kostum untuk bermain superhero. Saat Squidward telah masuk ke rumahnya, secara tiba-tiba saja datanglah pesawat UFO yang mendarat di halaman rumah Squidward. Lalu muncullah kedua makhluk alien sembari mengatakan bahwa memang benar ucapan dari nenek moyangnya mengenai akuatik kuno. Dengan kata lain, mereka harus membawa artefaknya kembali ke dalam kapal, sehingga pastinya mereka akan dibuat sangat kaya raya. Tak berselang lama muncul Squidward dari balik jendela. Ia mengira bahwa kedua makhluk itu kedua tetangganya. Ia pun memarahi mereka bahwa tidak ada alien di muka bumi ini, sehingga kedua makhluk alien itu berpikir di tempat artefaknya terdapat banyak parasit, sehingga mereka harus memberantasnya terlebih dahulu. Di dalam rumah diperlihatkan Squidward yang sedang tertidur pulas usai menegur kedua tetangganya. Kemudian datanglah kedua makhluk alien yang memasuki ke dalam rumah dan langsung menyemprotkan obat hingga membuat kedua mata Squidward perih. Bahkan saking sakitnya kedua bola matanya langsung copot dan pergi ke tempat kloset untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sementara itu Squidward yang ketakutan langsung segera pergi berlari. Pasalnya ia telah diserang oleh kedua makhluk alien itu. Di sanalah terjadi aksi kejar-kejaran. Squidward yang gak mau kalah kemudian langsung segera membuka lacinya untuk mencari sebuah alat. Hingga di sana ia pun berhasil menemukan alat pengering dan membalikan obat semprot itu hingga mengenai mata mereka masing-masing.
Hal itu pun membuat kedua makhluk alien itu langsung mengerang kesakitan dan pada akhirnya langsung segera keluar dari rumah itu. Sementara itu Squidward langsung mencari keberadaan kedua bola mata penggantinya yang saat itu sedang membaca buku. Setelah ketemu langsung dipasangkan kembali ke tempat asalnya. Di sana Squidward mengira bahwa kedua makhluk alien itu adalah SpongeBob dan si Patrick hingga membuatnya sangat kesal. Di sana Squidward keluar rumah dan langsung menerkam mereka berdua untuk segera membuka topengnya. Alhasil karena sudah kesal, Squidward langsung membuka paksa kedua makhluk alien itu. Namun meskipun Squidward menggunakan tenaganya untuk membuka topeng tersebut, tetap saja tidak terbuka. Hingga di sanalah Squidward telah mendengar kegaduhan, yang mana ia telah melihat ke arah rumah tetangganya bahwa ternyata SpongeBob dan si Patrick sedang bermain. Awalnya Squidward masih belum menyadarinya. Hingga saat itu dia menyadari bahwa yang ada di hadapannya itu adalah benar memang makhluk alien. Sehingga ia pun langsung dibuat sangat ketakutan. Akhirnya langsung berlari ke tempat rumah SpongeBob untuk meminta pertolongan dan mengakuinya bahwa memang keberadaan makhluk alien memanglah ada. Di sana kedua alien tersebut kemudian langsung segera pergi dari tempat itu karena mereka telah berhasil mengusir Squidward dari rumahnya. Ia pun kemudian langsung memanggil pesawat induk yang sangat besar sekali. Di sana mereka berdua langsung segera mengambil rumah Squidward untuk dimasukkan ke dalam pesawat. Squidward yang melihat rumahnya diambil, ia pun langsung segera mengikutinya hingga masuk ke dalam pesawat itu. Saat berada di dalam, Squidward pun dibuat kesal dengan pencurian rumahnya. Apalagi kedua makhluk alien itu datang dan langsung mengecat rumahnya dengan seenak jidatnya. Alhasil Squidward pun sangat murka. Ia kemudian telah bertemu dengan salah satu makhluk alien. Di sana ia meminta agar rumahnya segera dikembalikan lagi. Namun justru alien tersebut malah meremehkannya. Sehingga di sanalah tanpa sepengetahuan Squidward ada makhluk alien yang sedang menekan sebuah alat yang mana alat tersebut mengeluarkan cairan berwarna hijau dan mengenai Squidward hingga membuat perkataan Squidward tidak terdengar oleh makhluk alien itu. Di sana mereka pun kepikiran ingin membuat uji coba terhadap tubuh Squidward yang mana hal itu langsung disetujui oleh mereka semua. Squidward lalu langsung dibawa ke tempat lab khusus. Kemudian tubuhnya langsung dimasukkan ke dalam mesin dan berhasil melihat komponen tubuhnya. Lalu setelahnya lehernya langsung diengkol diputar-putar hingga membuat kedua bolanya keluar. Setelahnya mereka pun menguji hidung Squidward dengan cara dikompa hingga hidungnya sangat besar. Dalam penelitian itu, mereka sangat terkesan dengan penyimpanan ruang udara hidung yang begitu besar. Tahap akhir dari uji coba ini akan sangat menyakitkan hingga Squidward memecahkan gelembung udara di hidungnya, membuat kedua makhluk alien itu terpental dan membuka kunci borgol itu hingga Squidward berhasil terlepas. Kemudian Squidward langsung pergi melarikan diri diikuti oleh puluhan anak buahnya. Namun di sana Squidward telah salah memasuki ruangan, yang mana ruangan itu merupakan lab untuk memproduksi para makhluk alien. Squidward yang panik langsung segera pergi dari tempat itu. Namun lagi dan lagi ia pun kena apes karena malah keluar dari pesawat. Saat ia berhasil masuk lagi ke dalam, justru langsung ditangkap kembali. Kemudian langsung dibawa untuk melakukan uji coba lagi. Di sana terlihat Squidward yang sudah sangat ketakutan karena melihat alat yang sangat mengerikan. Namun ternyata Squidward telah salah paham karena alat itu telah berubah menjadi alat biasa saja. Di sana si dokter alien ingin tahu cerita masa kecil Squidward yang sangat menyedihkan. Alhasil selama berjam-jam, Squidward telah bercerita terus-menerus mengenai ceritanya. Namun hal itu ternyata membuat seisi makhluk alien tidak menyukainya. Sehingga di sanalah mereka pun langsung segera mengembalikan Squidward lagi ke tempat asalnya. Di sanalah saat SpongeBob dan si Patrick keluar, Squidward mengatakan kepada mereka bahwa memang benar alien itu nyata dan ada karena ia sendiri telah diculik oleh alien itu. Namun kedua tetangganya sudah tak percaya lagi kepada Squidward. Pasalnya mereka pernah dibohongi olehnya bahwa alien itu tidak ada. Squidward berusaha untuk menjelaskannya mengenai penculikannya, namun tetap saja mereka pun tak percaya lagi kepada Squidward.
Be still, my beating. Keep working with your muse. Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Leave him like. Hai guys, pada suatu pagi yang cerah, Squidward duduk di halaman rumahnya dengan kuas di tangan dan cermin di hadapannya. Ia melukis potret dirinya sendiri dengan penuh ketelitian, memastikan setiap detail wajahnya tergambar dengan sempurna. Namun, ketenangan itu segera terusik ketika dua tetangganya yang menyebalkan, yaitu SpongeBob dan Patrick datang bermain dan berlarian di sekitarnya. Mereka berdua dengan kecerobohan khasnya tanpa sengaja menabrak meja lukisan Squidward, membuat catnya tumpah berantakan. Parahnya lagi, SpongeBob terjatuh dan wajahnya mengenai kanvas yang sedang dikerjakan oleh Squidward. Hasilnya bukannya potret diri Squidward yang terlihat, melainkan wajah SpongeBob yang secara tidak sengaja terbentuk di kanvas. Squidward tentu saja murka. Karyanya yang ia kerjakan dengan penuh usaha kini hancur hanya karena kebodohan tetangganya. Namun sebelum ia sempat membuang lukisan tersebut, seorang petugas pengangkut sampah yang kebetulan lewat melihatnya dan langsung terkesima. Ia menganggap lukisan itu sebagai sebuah mahakarya seni dan teman-temannya sesama petugas sampah pun ikut terpukau dan mulai memuji karya tersebut. Squidward hanya bisa mendengus kesal menganggap selera para petugas sampah itu sangat buruk dengan lukisan itu sendiri. Tapi tiba-tiba situasi berubah ketika sebuah kapal pesiar menabrak truk pengangkut sampah dan dari kapal tersebut turun seorang kolektor seni terkenal bernama Peggy. Begitu melihat lukisan wajah SpongeBob, Peggy langsung tertarik. Ia menganggapnya sebagai karya seni luar biasa dan ingin membeli lebih banyak lukisan serupa. Tanpa ragu, Peggy membayar Squidward dengan setumpuk uang dan meminta lebih banyak lukisan SpongeBob untuk dipamerkan di galeri seninya. Squidward yang awalnya kesal kini berubah menjadi sangat senang. Akhirnya seseorang menghargai karyanya dan bersedia membayarnya dengan harga tinggi. Kegembiraan Squidward segera berganti kekecewaan ketika ia menyadari bahwa Peggy hanya tertarik pada lukisan wajah SpongeBob, bukan lukisan dirinya sendiri. Tapi demi uang ia memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Masalahnya Squidward enggan meminta SpongeBob menjadi modelnya karena ia tahu betapa mengganggunya SpongeBob. Ia mencoba melukis wajah SpongeBob hanya berdasarkan ingatannya, namun saat lukisan selesai ia malah tanpa sadar menggambar wajahnya sendiri yang diwarnai warna kuning. Ia frustasi tak punya pilihan lain selain mengajak SpongeBob berpose sebagai model. Squidward mencoba menggambar SpongeBob secara diam-diam saat ia sedang bekerja di restoran Krusty Krab. Ia bersembunyi di tong sampah di dapur sambil mengamati SpongeBob yang sibuk memasak. Namun rencananya gagal karena suara berisik yang ia buat menarik perhatian SpongeBob. Ketika SpongeBob membuang minyak panas bekas menggoreng, ia tak sengaja menyiramkan minyak itu ke tong sampah tempat Squidward bersembunyi, membuat Squidward berteriak kesakitan guys. Malamnya Squidward mencoba cara lain. Ia masuk ke rumah SpongeBob yang sedang tertidur dan berusaha menyalin wajahnya dengan menempelkan kertas lukisan di wajah SpongeBob. Namun setiap kali Squidward hampir berhasil, SpongeBob terus bergerak dalam tidurnya, membuat rencana Squidward berantakan. Hingga pagi tiba, Squidward belum juga mendapatkan hasil yang diinginkan. Tak menyerah, Squidward mengikuti SpongeBob ke padang ubur-ubur. Ia mencoba melemparkan kertas lukisan ke wajah SpongeBob agar mendapatkan gambarnya secara instan. Tapi malah mengenai orang-orang lain yang ada di sana, termasuk seorang kakek nenek dan sekelompok anak kecil. Salah satu orang tua bocah-bocah itu adalah pria berotot kekar yang akhirnya mengejar Squidward. Di tengah kegagalannya, Squidward akhirnya kehilangan kesabaran. Ia langsung mendekati SpongeBob di tengah kota dan memukulnya tanpa ampun hingga SpongeBob pingsan. Dengan wajah SpongeBob yang kini diam tak bergerak, Squidward akhirnya bisa melukisnya dengan sempurna.
Peggy yang kebetulan ada di sana langsung membeli lukisan itu dengan harga yang super tinggi. Berkat bayaran mahal, kini Squidward telah menjadi seniman terkenal dan kaya raya yang memiliki rumah yang sangat besar yang super mewah. Ia menghabiskan hari-harinya hanya melukis wajah SpongeBob dalam berbagai gaya dan pose. Awalnya, ia merasa bangga dan menikmati hasil kerja kerasnya, namun semakin lama obsesi ini mulai menguasainya. Ia tidak bisa berhenti melukis meskipun tubuhnya sudah kelelahan. Hari demi hari berlalu, Squidward semakin tenggelam dalam pekerjaannya, tanpa istirahat dan tanpa jeda. Ia hanya fokus menciptakan lebih banyak lukisan SpongeBob untuk mendapatkan lebih banyak uang. Bahkan rumahnya direnovasi menjadi lebih mewah dan dengan seluruh dindingnya dipenuhi lukisan SpongeBob. Namun sesuatu yang aneh mulai terjadi, wajah SpongeBob terus membayanginya. Bahkan dalam tidurnya ia mulai berhalusinasi melihat semua lukisan SpongeBob bergerak dan menertawakannya. Ia merasa dikelilingi oleh ribuan wajah SpongeBob yang menari-nari di sekitarnya, mengejarnya kemanapun ia pergi. Dalam kepanikan, Squidward mencoba melarikan diri, tetapi setiap jalan keluar selalu dihalangi oleh bayangan SpongeBob. Frustasi dan marah, ia akhirnya menghancurkan semua lukisan yang telah ia buat. Satu persatu ia merobek, membakar, dan menghancurkan hasil kerja kerasnya sendiri. Tidak hanya lukisannya yang hancur, tapi rumahnya yang super megah juga ikut runtuh. Saat Peggy kembali dengan lebih banyak uang untuk membayar Squidward, ia hanya bisa menghela nafas melihat kehancuran di hadapannya. Ia berkomentar bahwa ia sekali lagi telah membuat seseorang seniman bekerja terlalu keras hingga kehilangan akalnya. Keesokan harinya, Squidward yang babak belur dan penuh perban mencoba memulai kembali dari nol. Ia duduk dengan tenang dan melukis wajahnya sendiri, menikmati ketenangan yang selama ini ia rindukan. Namun tak lama kemudian para petugas sampah datang, melihat lukisan itu dan tanpa ragu membuangnya ke tong sampah. Yang kemudian film pun berakhir, guys. I deserve to be. I'm the manager here. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheeks, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari tepatnya di sebuah restoran Krusty Krab yang memperlihatkan Squidward yang sangat panik dikarenakan ia telah dikerumuni oleh banyak para pelanggan yang mana saat itu mereka berbondong-bondong meminta pesanan yang tak kunjung-kunjung datang. Lalu tak berselang lama dari itu, datanglah SpongeBob yang mengagetkan Squidward yang saat itu sedang panik. Ia pun kemudian langsung memberikan pesanannya. Dari arah belakang, Tuan Krab marah-marah kepada Squidward karena banyak tumpukan sampah di dalam restorannya. Bukannya menolong Squidward yang sedang sibuk dikarenakan para pelanggan pada marah, Tuan Krab malah tak membantunya sama sekali karena mengingat dia adalah bos, sehingga seenaknya ia tak membantu Squidward. Bahkan saking pelanggannya pada marah akibat pesanannya banyak yang belum diantar, hal itu membuat Squidward dimasa bareng-bareng oleh para pelanggan yang perutnya sudah keroncongan. Berbeda halnya dengan Tuan Krab yang saat itu langsung meninggalkan Squidward dalam posisi tersiksa tanpa memperdulikannya sama sekali. Singkatnya, setelah Squidward telah selesai dengan pekerjaannya, ia pun langsung pulang. Sepanjang perjalanan, ia mengomel dengan kehidupannya yang cukup membuatnya kesal. Hingga di sana ia telah mendengar sebuah iklan dari TV, yaitu iklan Winnie J. Winner, yang mana robot itu bisa melakukan segala pekerjaan bagi makhluk hidup di laut. Tentu saja Squidward langsung mendekat ke televisi tersebut. Di sanalah diperlihatkan kegunaan dari robot Winner yang bisa melakukan pekerjaan apapun, seperti memanjakan makhluk lain. Bahkan tak sampai di situ saja, robot Winner juga bisa mengerjakan pekerjaan makhluk di laut sesuai dengan programnya. Squidward yang melihatnya dibuat sangat tertarik dengan iklan tersebut, dan ia ingin bekerja di tempat itu. Saking senangnya, ia pun langsung memberikan tugas pekerjaannya kepada seorang wanita tua yang berada di jalanan.
Singkat cerita, keesokan paginya, terlihat Tuan Crab yang sedang marah-marah kepada Squidward dikarenakan tanpa izin kepadanya, ia telah memasukkan pekerja baru, yaitu wanita tua untuk menjaga di kasir. Kemudian di saat yang sama, SpongeBob juga datang dan heran karena ada wanita tua di sana. Akhirnya Tuan Crab memberitahu bahwa Squidward telah tak bekerja lagi, sehingga membuat SpongeBob sangat panik dibuatnya karena teman baiknya telah memutuskan untuk resign dari pekerjaannya. Saking paniknya ia mencari Squidward ke sana kemari, berharap ia masih berada di sana. SpongeBob akhirnya langsung berlari keluar restoran. Saat berlari itulah ia pun meneteskan air mata karena sahabat terbaiknya telah pindah kerja. Ia tak ingin kehilangan Squidward. Sesampainya di tempat Winner, ia telah melihat Squidward yang berada di sana. Hal itu tentunya membuat SpongeBob sangat senang, lalu langsung memeluknya. Namun seperti biasanya dengan sikap acuh tak acuh Squidward, ia langsung menolak ajakan SpongeBob untuk kembali lagi ke dalam restoran Tuan Crab. Mengingat pekerjaan barunya itu lebih menyenangkan, karena tak harus bertemu dengan orang-orang yang sangat menyebalkan. SpongeBob pun sangat sedih mendengar ucapan yang keluar dari mulut Squidward. Di sana Squidward menjelaskan bahwa sekarang ia telah bekerja di tempat Winner. Bahkan jabatannya sekarang telah diangkat menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut. Squidward kemudian langsung memanggil kedua robotnya guna untuk mengusir SpongeBob secara paksa dari tempat kerjanya. SpongeBob tentunya meneteskan air mata karena sahabat sohibnya tega melakukan itu semua terhadapnya. Kemudian ia langsung dilempar. Setelahnya, dengan gaya ala-ala layaknya bos, ia memerintahkan kepada kedua robot agar bekerja dengan giat. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, Squidward langsung memainkan sebuah musik dan berjoget sembari membawa lukisan dirinya. Saat berada di dinding, Squidward telah mengganti lukisan lain dengan lukisan dirinya. Setelahnya seperti biasa, dengan gaya arogan layaknya seperti anak pejabat di negeri perindavan ini, ia langsung memarahi dua pekerja robot agar bekerja dengan baik. Squidward kemudian menikmati di ruangan barunya yang nampak sangat indah. Tak berselang lama dari itu, datanglah salah satu robot yang menyuruhnya agar membuang sampah. Dikarenakan robot tersebut bergerak cukup terbatas, hanya di sekitar tempat itu saja. Mau nggak mau, akhirnya Squidward langsung membuang sampah tersebut di tempat sampah. Namun setelah Squidward membuangnya, justru para robot itu langsung menutup pintunya, hingga membuat kaki Squidward langsung kegencet pintu. Sontak Squidward nangis kejar-kejar karena kakinya kesakitan. Sementara itu robot tersebut hanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Bahkan saat Squidward masuk ke dalam pintu depan, langsung dikunci oleh para robot itu. Di dalam ruangan Squidward benar-benar dibuat murka. Pasalnya kedua robot itu emang sengaja mencari gara-gara dengannya, karena mereka berdua minum-minum. Akhirnya Squidward nekat menaiki ke atas atap, lalu masuk melalui jalan cerobong asap, akhirnya masuk ke dalam. Di sana Squidward yang kesal langsung mengambil kunci, lalu langsung merusak stop kontak agar robot tersebut mati untuk sementara waktu. Setelah robot itu pada kelenger, Squidward langsung masuk ke dalam ruangan. Di sana ia pun langsung membaca buku panduan tutorial untuk memperbaiki robot. Setelah dirasa cukup paham, ia pun langsung segera bergegas memperbaikinya hingga larut malam. Singkat cerita, akhirnya Squidward pun telah berhasil menyelesaikan tugasnya, yang mana ternyata ia telah menambahkan panjang kabelnya agar kedua robot itu bisa lebih leluasa ke sana kemari. Bahkan tak hanya sampai di situ saja, ternyata kerja kerasnya membuahkan hasil. Pasalnya kedua robot itu mampu menaati segala permintaannya, termasuk membuatkan sosis bakar yang rasanya sangat enak, yang membuat Squidward sangat senang sekali. Squidward kemudian langsung segera bergegas pergi setelah memberikan perintah kepada kedua anak buahnya. Lalu kedua robot itu langsung dipekerjakan untuk berjualan hotdog. Terbukti banyak sekali para pembeli. Sementara itu Squidward hanya bersantai di ruangannya sembari membaca buku dan bersenang-senang. Sedangkan kedua robot itu benar-benar sangat hebat.
Pasalnya mereka berhasil menggait banyak para pelanggannya. Penghasilannya pun sungguh sangat mencengangkan hingga para pembeli banyak yang berkumpul. Squidward yang lagi tidur dikagetkan dengan salah satu robot. Ia memberitahu bahwa manajer Winner telah datang kemari untuk bertemu dengan Squidward. Sontak saja ia langsung segera pergi keluar. Di sana Squidward melihat Winner yang datang menggunakan pesawat helikopternya. Kemudian mereka pun bertemu. Di sana Winner menjanjikannya promosi jika ia mengambil kursus manajemen tingkat atas, sembari memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Lalu ia pun langsung mengambil gambar Squidward. Akan tetapi setelah sesi pemotretan berakhir, Winner langsung mengambil kembali uang tersebut. Kemudian mereka berdua pergi menggunakan helikopter. Di sana mereka berhenti di tempat Winnie Hot yang sangat megah dan mempesona. Saat berada di dalam, Squidward disambut oleh banyak robot-robot yang sedang bekerja. Lalu ia diajak masuk ke dalam sebuah ruangan yang cukup gelap. Di sana Squidward langsung disuruh duduk, kemudian langsung disekap karena Winner mengatakan bahwa ia akan mengubah Squidward jadi robot. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya alat yang ingin mengubahnya. Untungnya Squidward berhasil kabur. Winner kemudian langsung memperlihatkan wujud aslinya sebagai robot yang sangat mengerikan. Ia pun langsung menyerang Squidward bertubi-tubi hingga membuat Squidward sangat ketakutan dibuatnya. Untung saja saat waktu yang pas Squidward berhasil diselamatkan oleh Tuan Krab dan SpongeBob dengan menggunakan meriamnya. Hal itu membuat Squidward sangat senang. Kemudian robot itu langsung menyerang Squidward kembali. Dan Tuan Krab dan SpongeBob langsung beraksi dengan memasukkan wanita tua ke dalam meriam itu sebagai pelurunya. Ternyata si nenek tua itu berhasil menyerang Winner hingga menarik mulutnya bertujuan untuk menghancurkannya. Terbukti Winner meledak hingga menghancurkan seluruh tempat usahanya. Di sana SpongeBob langsung menepuk Squidward hingga terduduk di kursi. Yang mana di sana ternyata Squidward dijadikan robot secara tak sengaja. Padanya Tuan Krab, si Squidward langsung dikerjakan di tempat kasir meskipun dia adalah seorang robot. Dan itulah tadi ya guys kisahnya, dan sampai jumpa kembali di film berikutnya. This guy gets it. Please don't. Now I got better. Yellows and look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, pada suatu hari yang memperlihatkan Patrick yang nampaknya sangat tidak kuat lagi untuk melanjutkan perjalanan bersama dengan Squidina. Padahal itu hanya tinggal 2 langkah saja ke panggung. Namun si Patrick sudah kelelahan untuk berjalan. Pasalnya Lawrence yang sangat gembira sedang menunggu pertunjukan panggung agar segera dimulai. Patrick tak ingin lagi melanjutkan syuting lagi karena kemarin dia sudah sangat kelelahan akibat syuting terus. Hal itu pun membuat Squidina sangat frustasi karena kemarin meskipun mereka syuting namun episodenya tentang tidur siang. Squidina berusaha memaksa Patrick agar segera melangkah ke tempat pertunjukan panggung. Hanya tinggal 2 langkah lagi. Akhirnya membuat Squidina mengatakan hal buruk kepada Patrick bahwa acara TV ini akan segera gagal karena kemalasan si Patrick. Hal itu membuat Cecil yang merupakan ayah Patrick yang mendengar perkataan itu langsung segera datang. Di sini Cecil langsung menyalakan musik aerobiknya, lalu langsung berubah memakai seragam olahraga dengan tampilan yang begitu sangat cantik dan menawan. Intinya sih dia berpakaian layaknya seorang cewek. Cecil mengatakan kepada Patrick bahwa ia akan melatih Patrick agar bersemangat kembali. Namun tetap saja nampaknya si Patrick malah bertambah malas untuk melakukan syuting. Sehingga Cecil langsung menunjukkan pertunjukan olahraga di panggung yang dilihat oleh beberapa orang. Hal itu membuat mereka semua sangat senang. Saat Cecil sedang melakukan jumping jack, secara tiba-tiba saja kursi kemalasan itu langsung melemparkannya ke atas langit-langit. Hal itu membuat Patrick semakin malas untuk berolahraga. Tak berselang lama dari itu datanglah Bunny yang menghampiri Patrick untuk mengajarkannya berolahraga. Bunny langsung mempertontonkan Patrick mengenai para tahanan yang sedang dipenjara.
Bunny kemudian langsung bernyanyi tentang kelas pilatesnya di dalam penjara, yang dimana para tahanan juga sangat senang mendengar Bunny sedang bernyanyi. Para tahanan itu benar-benar sangat kompak, mereka bermain musik mengiringi nyanyian dari Bunny. Bahkan saat itu ada salah satu tahanan napi di penjara mencoba ingin kabur, namun aksinya langsung dicegah oleh Bunny. Di sini ia menunjukkan kepada tahanan itu agar sering berolahraga, maka otot-ototnya akan semakin besar. Bunny yang tak sadar karena keasikan menyanyi, akhirnya langsung membukakan pintu bagi si napi itu hingga kabur. Tak hanya sampai di situ saja, beberapa napi lainnya juga sama-sama memanfaatkan momen tersebut, sehingga ketika Bunny sedang lengah, mereka pun langsung keluar dari penjara. Satu persatu semua napi langsung pergi dari tempat penjara itu, tanpa terkecuali karena kebodohan Bunny saat bernyanyi membuat napi-napi tersebut telah kabur melarikan diri. Nah, setelah Bunny bernyanyi, dia pun celingak-celinguk melihat semua napi tidak ada di sini. Tak berselang lama dari itu muncullah seorang kakek tua yang tak setuju dengan metode kebugaran modern zaman sekarang. Dia pun langsung membawa Patrick untuk diperlihatkan betapa besar ototnya. Namun hanya beberapa saat saja karena ototnya kembali lagi menjadi peot. Oleh sebab itu si tua bangka menunjukkan alat perangkat kebugaran kuno miliknya sendiri kepada si Patrick agar dia mau mengikuti caranya untuk berolahraga. Si kakek menggunakan alat kebugaran bernama Grand Pet Star. Pertama-tama si Patrick harus menggunakan sabuk untuk menggetarkan tubuhnya. Hal itu membuat si Patrick tertawa cekikikan karena sabuk itu membuatnya geli. Setelahnya Patrick pun langsung meleleh. Alat berikutnya adalah salon pelangsing. Bukannya membuat tubuh Patrick jadi six-pack, justru tubuhnya malah hancur gak karu-karuan akibat alat pelangsing tersebut. Cara kerjanya terlalu barbar. Si kakek kemudian menyuruh Patrick agar menggunakan alat sauna pribadinya. Saat Patrick menggunakan alat sauna tersebut, membuat tubuhnya menjadi peot seperti memiliki tubuh kakek-kakek. Squidina kemudian mengatakan kepada si kakek bahwa cara berolahraga seperti itu tak akan bisa berhasil kepada si Patrick. Squidina menginginkan agar si Patrick bergerak dari tempatnya. Mendengar hal itu, si kakek pun langsung melemparkan alat dan barang-barangnya kepada si Patrick satu persatu. Sehingga dengan begitu si Patrick pun bisa berpindah tempat. Patrick pun sangat ketakutan apabila tubuhnya terkena lemparan barang-barang tersebut. Berikutnya si kakek pun mendekati si Patrick dengan membawa bola, yang dimana ternyata bola tersebut berisikan obat-obatan si kakek. Lalu obat tersebut langsung dimakan. Dan seketika itu energinya telah kembali lagi, dan akhirnya melemparkan tubuhnya ke si Patrick. Kini si Patrick benar-benar telah menyerah. Dia tak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya lagi. Si Patrick kemudian langsung beristirahat di kasur yang berada di atas. Bahkan untuk menggerakkan jarinya saja tak bisa. Apalagi saking magernya, dia tak bisa terjatuh dari tempat tidurnya. Padahal tempat tidurnya melayang. Namun tetap saja nggak bisa terjatuh. Hal itu pun membuat Squidina berpikir untuk membuat Patrick sehat dan bugar. Membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Akhirnya disinilah Squidina memiliki ide yang cemerlang, bahwa dia akan mengirimkan Patrick kembali ke masa lalu dengan lemari waktu, tepatnya ke 35 juta tahun yang lalu, agar Patrick mau masuk. Squidina menggunakan alat si kakek berupa pelontar tinju agar masuk ke dalam mesin waktu. Alhasil, si Patrick pun kini berada di masa lalu, tepatnya 35 juta tahun yang lalu di gua prasejarah. Tak berselang lama dari itu datanglah Patrick pada zaman purba, pemilik gua tersebut. Di sana si dia memarahi si Patrick karena dia sangat kecewa setelah tahu si Patrick sangat jelek bermain show di TV. Dia mengatakan kepada si Patrick bahwa selama dia berada di gua tidak akan pernah berevolusi. Dia pun menunjukkan sebuah gambar tangan di gua yang tadinya kuat menjadi lembek. Hal itu kemudian membuat si Patrick sangat ketakutan. Patrick purba pun akan mengajarkan si Patrick cara berolahraga dengan cara prasejarah. Maka otot-ototnya akan tumbuh menjadi lebih besar. Ditambah kini mesin lemari waktu telah menghilang, sehingga mau tak mau si Patrick harus berlatih.
Singkatnya, pertama-tama si Patrick langsung berlatih tinju, namun yang jadi samsaknya malah hidung dinosaurus. Alhasil mereka berdua pun langsung dimakan olehnya. Dari sini si Patrick mulai dilatih dengan sangat keras. Dia harus berjibaku dengan dinosaurus, bahkan tak jarang si Patrick selalu mendapatkan berbagai rintangan. Hingga paling terparah adalah si Patrick telah dikejar-kejar oleh dinosaurus. Hal itu mengakibatkan si Patrick bolak-balik mengangkat barang-barang besar, termasuk bangunan. Lalu secara tiba-tiba saja membuat tubuhnya langsung berubah menjadi berotot. Patrick yang ketakutan langsung bersembunyi di dalam gua TV show. Hal itu membuat para penonton sangat ketakutan. Dinosaurus itu kemudian langsung menjerit dan mengaung lalu pergi setelah ada Squidina di belakang panggung. Squidina yang khawatir akhirnya memanggil si Patrick agar keluar dari tempat persembunyiannya karena pertunjukan TV show telah berakhir. Tak lama dari itu, si Patrick datang, namun dengan perubahan bentuk tubuh yang lebih berotot dan lebih besar lagi daripada sebelumnya. Si Patrick pun belum puas dengan pertunjukan itu karena dia harus memiliki banyak keuntungan. Akhirnya si Patrick langsung mengangkat semua bangunan itu dan langsung mengeluarkan para penonton yang tak lain adalah keluarganya sendiri dari gedung. Setelahnya si Patrick langsung menyuruh mereka semua agar berolahraga seperti dirinya hingga memiliki otot-otot lengan yang besar. Alhasil keluarganya pun langsung menurutinya. Si Patrick kemudian langsung mengangkat planetnya sendiri hingga membuat tubuhnya hancur karena seluruh tubuhnya tak kuat menahan otot-ototnya lagi. Si Patrick kemudian memberikan pelajaran yang cukup berharga untuk kita semua. Terkadang penting untuk berolahraga dan terkadang Anda hanya perlu menjadi vegetarian. Kini akibat kebesaran ototnya yang telah hancur, si Patrick hanya memiliki bagian kepalanya saja. Yang kemudian film pun telah berakhir ya guys. Sampai jumpa, bertemu kembali. Bye bye. Next time, while we watch me